Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman semua? Kali ini saya akan mengajar secara online ya, karena ada suatu hal. Nah, pada pertemuan kedua kali ini saya akan membahas mengenai memahami ragam dan laras bahasa ya. Nah, memang setiap bahasa itu memiliki berbagai macam cara penggunaan atau gaya bahasa yang unik dan menarik ya. Nah, ragam dan laras bahasa mencerminkan konteks, situasi, tujuan komunikasi yang beragam ya. Contoh kemarin itu ya, saya pernah menceritakan bahwa eh, seorang yang tinggal di daerah yang berpenduduk masih jarang ya, biasanya akan cenderung keras suaranya ya, seperti orang berteriak-teriak ya. Kenapa? Karena memang tujuannya itu ada agar terdengar suaranya ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang padat penduduk, pasti suaranya tidak terlalu keras ya, karena memang tujuannya ya sudah tercapai gitu ya. Tidak usah menggunakan suara yang keras, sudah terdengar oleh orang yang ada di tetangganya atau mungkin lawan bicaranya ya. Nah, memang ada keunikan ya, ada ciri khas ya, setiap wilayah itu pasti memiliki perbedaan-perbedaan yang mana itu menjadi kelebihan dari setiap daerah tersebut ya. Nah, definisi ragam bahasa. Nah, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi. Ya, jadi ragam itu adalah variasi penggunaan bahasa yang berbeda-beda berdasarkan konteks sosial dan situasional ya. Nah, jadi bagaimana kondisi masyarakat dan bagaimana situasinya ya. Ragam bahasa mencakup perbedaan dalam tata bahasa, ya, kosakata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi adalah ragam bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang, penutur, tujuan komunikasi, situasi formal atau informal, dan topik pembicaraan. Nah, jenis ragam bahasa. Ada ragam formal, yaitu ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi ya. Nah, biasanya menggunakan bahasa yang rapih ya, yang tertutur runut ya, dan juga bahasa yang lebih dikenal dengan masyarakat ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul ya. Itu namanya ragam formal ya. Seperti pidato ya, presentasi atau tulisan makalah ilmiah ya, jurnal ilmiah ya, menggunakan struktur kalimat yang baku, kosakata yang tepat, dan nada yang sopan ya, yang tidak berteriak-teriak, yang tidak uh, yang baik gitu ya. Ragam informal. Ragam bahasa informal digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti kita ngobrol gitu ya dengan teman kita ya, atau mungkin kita ya sedang menulis sebuah cerpen yang tidak ilmiah ya, biasanya itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang informal ya, menggunakan struktur kalimat yang lebih santai, kosakata yang lebih umum, dan nada yang lebih akrab ya. Nah, lalu ada ragam dialek. Ragam bahasa dialek digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu ya. Biasanya berdasarkan pada wilayah geografis, memiliki ciri-ciri khas dalam pengucapan, dalam kosakata dan bahasa ya. Nah, ini dialek ada yang menggunakan ya, contoh misalkan menggunakan ya. Ada nya tuh jelas, ada juga ya, pepet misalnya ya. Nah, itu ada wilayah yang dia menggunakan dialeknya itu ya, dia tidak bisa menggunakan kata ya, tapi bisa hanya menggunakan kata gitu ya, sehingga semua kata jadi semua dibacanya ya, itu namanya ragam dialek ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Satu, latar belakang sosial, faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial
mempengaruhi ragam bahasa yang digunakan seseorang ya. Nah, jadi, seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi misalkan ya, cenderung akan menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Dan juga usia ya, biasanya orang yang berusia tua akan lebih cenderung menggunakan bahasa yang baik ya. Dan juga pekerjaan ya. Nah, ketika seorang yang bekerja di dalam suatu perusahaan ya yang bersifatnya itu dia di dalam ruangan biasanya lebih menggunakan bahasa-bahasa yang formal ya dibandingkan dengan kondisi orang yang bekerja di lapangan ya. Dan status sosial ya. Nah, orang yang memiliki status sosial yang baik gitu ya, biasanya cenderung menggunakan bahasa yang lebih baik juga ya. Wilayah geografis. Nah, kalau ini tergantung wilayah dia tempat tinggal gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin menurut dia sopan ya. Misalkan dia tinggal di daerah yang jarang penduduk gitu ya. Bagi dia sudah biasa ya menggunakan nada yang tinggi gitu ya, menggunakan nada suara yang keras ya. Kenapa? Karena memang wilayah itu dia wilayah yang jarang penduduk. Kalau dia menggunakan nada yang rendah, nah nanti ketika dia memanggil seorang atau mungkin sedang ngobrol dengan tetangganya yang berjauhan, maka tidak dapat tersampaikan ya, tidak sampai suaranya ya. Nah, itu juga menjadi penentu juga ya. Lalu situasi komunikasi. Nah, ini juga ya, pada situasi yang ramai biasanya akan menggunakan nada yang tinggi ya dibandingkan dengan situasi yang sepi gitu ya. Dan juga dalam kondisi yang formal ya, misalkan dalam sebuah rapat, dalam sebuah pertemuan diskusi ilmiah, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang formal atau bahasa-bahasa yang baku, yang bahasa-bahasa yang tertata rapi ya. Nah, dan juga sebaliknya ya, kalau yang informal ya biasanya menggunakan bahasa yang santai ya. Lalu budaya dan etnis ya. Nah, budaya juga mempengaruhi ya bagaimana seorang itu berbicara ya, seseorang itu dalam menanggapi sebuah pesan ya dan sebagai macamnya ya. Itu menjadi suatu kebiasaan atau sudah menjadi suatu budaya atau etnis tertentu ya. Nah, ini tadi ya, ragam bahasa itu formal dan informal ya. Nah, yang formal itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, berwibawa, ya, sedangkan yang informal itu dia menggunakan bahasa yang santai, ya, yang bisa cepat untuk dimengerti, ya. Nah, lalu ada ragam bahasa lisan dan tulisan, ya. Nah, bahasa lisan itu adalah bahasa yang langsung menggunakan lisan kita dan ada lawan bicara biasanya di depannya ya. Nah, menggunakan bahasa yang diucapkan dan disampaikan secara langsung ya, cirinya lebih informal biasanya kalau lisan itu ya. Karena kenapa? Karena bahasa lisan itu dia cenderung pada situasi-situasi yang informal ya, dan juga lebih mudah cepat dimengerti ya karena ada lawan bicara di depannya ya. Sedangkan kalau bahasa tulisan karena memang lawan bicaranya itu tidak ada di hadapannya, itu hanya menyampaikan sebuah pesan, sehingga pesan itu butuh suatu rumus yang diketahui secara umum gitu ya. Ada susunan-susunan kalimat yang memang diketahui secara umum ya dengan rumusan-rumusan tertentu gitu ya. Sehingga orang yang membacanya itu bisa memahami ya. Setiap orang yang membacanya itu bisa memahami. Nah, ragam bahasa tulisan mengacu pada penggunaan bahasa yang ditulis dan tidak langsung ya. Ciri-cirinya adalah lebih formal, lebih terstruktur ya, dan penggunaan kosakata yang lebih kompleks ya. Nah, perbedaan keunggulan. Memang setiap lisan dan lisan memiliki perbedaan dan keunggulan masing-masing ya. Kalau lisan itu dia keunggulannya memang lawan bicaranya bisa langsung mengerti ya, bisa langsung memahami karena memang ada faktor-faktor psikologis ya yang bisa menyambungkan seorang dengan orang yang lainnya ketika berkomunikasi secara berhadapan, yaitu pasti akan lebih cepat mengerti ya. Nah, walaupun bahasa tulisan ini tulisan yang kedua ya, dia tidak langsung berhadapan dengan bicara ya kalau tulisan ya, tapi menggunakan bahasa yang tepat ya dan juga menggunakan rumusan-rumusan struktur yang baik,
itu menjadikan bahasa tulisan ini menjadi bahasa yang memiliki pedoman gitu ya, sehingga orang pun juga bisa memahami walaupun dia tidak terdapat di ruangan tersebut gitu ya. Nah, ragam bahasa berdasarkan situasi ya. Nah, ini ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi ya, kantor tadi ya. Ini sudah tadi kita bahas ya. Lalu yang netral. Nah, ragam bahasa netral digunakan dalam situasi yang tidak terlalu formal atau informal ya. Jadi biasa saja ya, seperti saat menulis laporan atau menyampaikan informasi. Ciri-cirinya adalah struktur kalimat eh, yang baku ya, kosakata yang umum, dan gaya bahasa yang tidak terlalu kaku dan terlalu santai ya. Lalu ragam bahasa berdasarkan pada topik ya. Ada bahasa akademik ya. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan akademik ya, di dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah kelas ya, sebuah kampus, sekolah ya, yaitu melakukan presentasi, artikel ilmiah. Nah, ciri khasnya adalah menggunakan istilah teknis, struktur kalimat yang kompleks, dan gaya penulisan yang formal ya. Lalu bahasa bisnis. Ragam bahasa yang digunakan dalam konteks bisnis seperti rapat, negosiasi, ya, presentasi, dan surat menyurat, ya, lalu fokus pada efisiensi, ketepatan, dan keformalan ya. Lalu bahasa jurnalistik. Ragam bahasa yang digunakan dalam dunia jurnalistik seperti berita, artikel, dan laporan. Ciri khasnya adalah penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan informatif ya. Nah, ini ragam bahasa ya, berdasarkan pada topiknya. Nah, lalu apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah variasi ya, variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks komunikasi. Laras bahasa berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa sesuai dengan situasi, tujuan, dan kebutuhan penutur ya. Nah, jadi kita berkomunikasi ini menggunakan laras yang tepat gitu ya. Nah, ciri-ciri laras bahasa ini adalah memiliki ciri khas yang seperti pilihan kosakata, struktur kalimat, gaya penyampaian, dan kohesi yang berbeda sesuai dengan bidang pemakainya ya. Nah, jenis-jenis laras bahasa. Laras bahasa ilmiah yaitu digunakan dalam konteks akademis dan penelitian dengan struktur kalimat yang formal, penggunaan istilah teknis, dan penekanan pada kejelasan dan objektivitas ya. Lalu laras bahasa jurnalistik. Nah, digunakan dalam penulisan ya, dalam penulisan laporan berita ya, dan artikel dengan gaya ringkas, informatif, menarik ya, menarik perhatian ya bagi para pembacanya, dengan bahasa-bahasa yang bombastis biasanya ya, bahasa jurnalistik ini ya, agar bisa menarik orang yang membaca ya. Lalu laras bahasa hukum digunakan dalam dokumen hukum, perundang-undangan, dan pengadilan, dan penggunaan terminologi khusus, struktur kalimat yang kompleks, dan penekanan pada kekuatan dan presisi ya. Nah, itu harus bahasa hukum, biasanya memperhatikan setiap kata-katanya ya, karena setiap kata itu mengandung arti yang bisa berimplikasi hukum ya. Nah, lalu laras bahasa bisnis digunakan dalam komunikasi bisnis dan perdagangan dengan penggunaan istilah dan frase yang spesifik serta penekanan pada efisiensi dan keuntungan ya. Nah, bahasa bisnis itu biasanya ada ajakan-ajakan untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, itu laras bahasa bisnis ya. Nah, laras bahasa ilmiah ada namanya akurasi ya. Nah, dalam ilmiah harus menggunakan bahasa-bahasa yang akurat ya, tidak bermakna ganda ya, tidak ambigu, tidak ada ambiguitas ya dalam bahasa ilmiah. Jadi dia bahasa benar-benar mengacu pada satu tujuan ya, tidak memiliki makna-makna multi tafsir ya, jadi harus akurasi. Nah, ada referensi, ada mengacu pada yang sebelumnya ya. Jadi dia memberikan bukti-bukti ya, memberikan contoh-contoh ya, dalam bahasa ilmiah itu biasanya jadi membuktikan sesuatu yang memang sudah
pernah terjadi atau sesuatu yang memang sudah umum gitu ya. Nah, ini harus bahasa ilmiah ya, sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Nah, dia juga, bersifat analitis ya. Jadi ada semacam kata-kata yang mengatakan bahwa terbukti secara ilmiah gitu ya. Adanya, analisa-analisa ya, hubungan antara variabel ya, apakah berpengaruh atau tidak, ya itu bahasa-bahasa yang sifatnya analitis ya. Lalu karakteristik ya, harus bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri objektif, lugas, ringkas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca ya. Nah, tujuannya harus bahasa jurnalistik bertujuan untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan menarik. Nah, ini ya bahasa jurnalistik itu dia harus bisa menarik bagi si para pembacanya, yaitu dengan bahasa-bahasa tadi yang agak sedikit bombastis ya, hiperbola ya pada halaman-halaman apa namanya judulnya ya, karena orang akan melihat pada judulnya terlebih dahulu ya. Lalu penggunaan harus bahasa jurnalistik digunakan dalam berbagai bentuk media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online ya sekarang ini ya banyak ya. Nah, laras bahasa hukum, nah ini dia memiliki kekhasan terminologi ya. Jadi bahasa hukum ini dia ada kata-kata yang benar-benar tepat ya, tidak bermakna ganda juga ya, sehingga orang akan berhati-hati dalam menyusun bahasa hukum ini ya. Laras bahasa hukum menggunakan terminologi hukum yang spesifik, ya, yang khusus dan teknis ya, yang memiliki jurisprudensi, non lead ya, dan ultimatum ya, untuk mengekspresikan konsep-konsep legal secara cepat dan akurat. Lalu gaya bahasa formal. Laras bahasa hukum mengedepankan gaya bahasa yang sangat formal dengan struktur kalimat yang kompleks dan pilihan kata yang berhati-hati untuk menjaga keselamatan dan ketepatan pemaknaan ya. Lalu objektivitas dan imparsialitas ya. Harus bahasa hukum berusaha untuk menjaga objektivitas atau tidak memihak ya, dan imparsialitas, menghindari bias dan emosi agar dapat menyampaikan informasi secara adil dan tidak memihak ya. Nah, harus bahasa bisnis fokus pada kejelasan ya. Jadi seorang yang mengajak orang lain untuk berbisnis, dia harus jelas ini untuk mendapatkan laba ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, harus bahasa bisnis menekankan pada penggunaan kalimat yang jelas, lugas, dan mudah dipahami ya, agar pesan tersampaikan dengan efektif. Lalu yang kedua, nada profesional. Harus bahasa bisnis menggunakan nada yang formal, sopan, dan menjaga hubungan profesional antara pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, jadi bahasa bisnis itu dia bersifat terlihat seperti profesional gitu ya. Lalu terminologi teknisnya, harus bahasa bisnis manfaatkan istilah-istilah dan konsep-konsep yang spesifik dalam ranah bisnis dan keuangan ya. Lalu menjaga etika, harus bahasa bisnis menghindari penggunaan bahasa yang dianggap tidak baik gitu ya, yang jangan sampai menyinggung ya, atau tidak sesuai dengan konteks yang profesional ya. Lalu bahasa sastra, nah dia memiliki gaya bahasa, dia tuh biasanya memiliki gaya yang indah, puitis, dan penuh imajinasi ya. Nah, kekayaan kosakata, karya sastra menggunakan kosakata yang kaya termasuk majas, simbol, dan metafora ya, perumpamaan-perumpamaan ya. Pengungkapan emosi ya, adanya pengungkapan emosi pada bahasa sastra ya, mampu mengekspresikan emosi dan pengalaman manusia secara mendalam. Nah, lalu laras bahasa agama. Nah, bahasa agama ini dia memiliki ciri khas menggunakan istilah-istilah religius, rujukan kitab suci, dan ungkapan-ungkapan bermakna spiritual ya, bahasanya cenderung formal, padat, dan syarat dan makna. Fungsi laras bahasa agama ini dia untuk menyampaikan ajaran, adanya ajakan ya, adanya pengetahuan, nasihat keagamaan. Nah, bahasa ini digunakan untuk membangun suasana ibadah ya, agar manusia itu rajin dan mau untuk beribadah. Nah, adanya inspirasi dan mendorong keimanan. Nah, contoh laras bahasa agama misalkan dalam khutbah Jumat, doa ya, teks-teks liturgi ya, bahasanya khas ya.
menggunakan diksi, religius yang sakral dan penuh dengan makna. Nah, keunikan laras bahasa agama ini memiliki keunikan dalam pola kalimat, pilihan kata, dan gaya penyampaian yang merefleksikan dimensi spiritual dan transendental ya. Nah, laras bahasa. Jadi laras bahasa. Nah, kosakatanya spesifik ya. Laras bahasa menggunakan kosakata yang spesifik dan terbatas sesuai dengan bidang atau topik yang dibahas. Lalu struktur kalimat formal. Kalimat-kalimat dalam laras bahasa umumnya memiliki struktur yang formal dan baku dengan penggunaan tata bahasa yang tepat ya. Gaya bahasa serius ya. Laras bahasa yang cenderung menggunakan gaya bahasa yang serius, ilmiah dan menghindari penggunaan bahasa yang terlalu santai dan informal ya. Nah, jadi dalam laras bahasa yang serius ini dia memang biasanya untuk keperluan-keperluan yang formal ya seperti rapat ya dan juga diskusi ya. Tujuan komunikasi spesifik. Setiap laras bahasa memiliki tujuan komunikasi yang spesifik, seperti memberikan informasi, mempengaruhi atau menyampaikan instruksi. Fungsi laras bahasa. Nah, dia komunikatif ya. Dia harus bisa menyampaikan pesan secara baik ya. Jadi laras bahasa berfungsi untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan konteks dan situasi yang sedang berlangsung. Nah, dia memiliki identitas, menggunakan laras bahasa yang tepat membantu mengidentifikasi kelompok sosial, profesi, atau latar belakang seseorang. Nah, formal dan informal. Laras bahasa menaikkan tingkat formalitas ya. Istilahnya keresmiannya ya, suatu yang resmi yang tidak resmi ya. Sehingga dari formal hingga informal sesuai dengan situasi dan tujuan ya. Lalu adanya spesialisasi. Laras bahasa yang khusus digunakan dalam bidang tertentu seperti ilmiah, hukum, atau sastra memudahkan pemahaman dan komunikasi yang efektif ya. Nah, tadinya spesialisasi, ada kekhususan ya. Nah, pentingnya memahami ragam laras bahasa. Nah, kenapa sih kita harus memahami laras bahasa ini? Agar dengan laras bahasa ini kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan sesuai dengan konteks situasi ya. Adanya interaksi sosial yang lebih baik. Pengetahuan tentang ragam dan laras bahasa memungkinkan kita untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita dan membangun hubungan yang lebih baik. Nah, kemampuan akademis yang lebih baik. Pemahaman tentang laras bahasa tertentu seperti bahasa akademik dapat membantu kita memproduksi tulisan yang lebih baik dan meningkatkan prestasi akademik. Nah, kesimpulan dan saran ya. Memahami ragam dan laras bahasa adalah kunci untuk berkomunikasi ya, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik ya dengan lawan bicara kita sesuai dengan situasi dia dan juga sesuai dengan kondisi dia gitu ya. Dan juga kita terhindar dari kesalahpahaman ya. Nah, perpaduan antara pengetahuan ragam dan laras bahasa akan membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas ya, dan lebih persuasif ya. Sebagai penutup ya, penting untuk terus memperkaya wawasan dan menerapkan prinsip-prinsip penggunaan bahasa yang tepat ya. Nah, inilah ya pentingnya laras bahasa sehingga kita bisa mengetahui dan mengartikan ya setiap kosakata dari lawan bicara kita. Jadi tidak adanya sesuatu yang ambiguitas, sesuatu yang salah paham ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan setiap orang. Ya, itulah mengenai pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai laras bahasa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.